Pada suatu malam, terdapat seorang bayi perempuan, dan bayinya itu tuh sepertinya bermasalah gitu loh. Hingga akhirnya di saat dia menangis, lalu didapatilah bahwa bayi itu tuh memiliki kelainan. Dia tidak bisa mendengar, dan tidak bisa melihat apapun. Dan ibunya itu tuh menangis histeris gitu loh. Dan ayahnya pun demikian, dan nama bayinya adalah Helen Keller. Dan karena kedua hal itu, mentalnya si Helen pun tidak stabil. Tapi ya mau bagaimanapun, ibunya tuh tetap menyayangi dia. Walaupun begitu, orang-orang di sekitarnya, seperti bapaknya, itu tuh udah menyerah. Dan abangnya pun lebih parah lagi. Dia tuh menyarankan ibunya untuk memasukkan Helen Keller ke rumah sakit jiwa. Dan hal itu tuh membuat ibunya si Helen tuh marah lah. Hingga akhirnya keluarlah keputusan untuk mengirim si Helen ke sekolah luar biasa di Boston. Tapi ternyata sekolah di Boston itu justru mereka yang mengirim gurunya. Hingga akhirnya kita dihadapkan dengan seorang calon pengajar bernama Annie yang sudah biasa mengajarkan murid luar biasa. Dan dia pun dijemput sama abangnya si Helen. Kemudian dia juga bertemu dengan ibunya si Helen. Dan dengan segera, si Annie pun dibawa ke rumahnya si Helen. Dan di saat si Annie itu sampai di rumahnya si Annie tuh langsung coba nyamperin si Helen. Si Helen pun penasaran, makanya dia tuh coba ngeraba-raba si Annie. Dan bahkan si Helen tuh berusaha gitu loh, untuk ngebawa tasnya si Annie. Hingga akhirnya ayahnya tuh ngeliat si Annie tuh kayaknya agak kasar gitu loh sama si Helen. Dan kata ibunya si Helen, si Annie itu tuh dulu buta dan bahkan butuh 9 kali untuk operasi supaya bisa ngebuat si Annie itu bisa ngeliat lagi. Ya bapaknya marah lah karena tahu kayak gitu. Tapi ibunya suka sama si Annie. Ya mau gimana lagi gitu loh. Dan sesampainya si Helen di kamar, si Helen tuh coba diajarin mengenai alfabet gitu loh sama si Annie. Dan si Annie tuh ngeliat si Helen tuh seperti anak yang pintar gitu loh. Dan dia tuh sepertinya cepat untuk menyerap apa yang si Annie tuh ilustrasikan. Tapi ya namanya si Annie seperti gangguan mental, ya gimana? Si Annie tuh ditabok dan dikunciin dong sama si Helen dari luar. Dan denger si Annie tuh dikunciin, ya bapaknya ngamuk lah. Karena abangnya tuh gak berbuat apa-apa gitu loh. Hingga akhirnya si Annie pun keluar dari jendela lewat tangga. Dan hari-hari pun berlalu, di mana si Helen tuh terus saja diajari mengenai alfabet. Dan bahkan dia juga bisa akhirnya ngikutin mimik atau ekspresinya si Annie dong. Hingga akhirnya ibunya tuh ngeliat bagaimana si Annie tuh ngajarin si Helen. Dan si Annie tuh bilang kalau dia tuh ngajarin si Helen bagaimana cara dia tuh untuk berkomunikasi. Dan ibunya juga bilang sama si Annie kalau dia juga mau belajar. Kemudian si Annie tuh ngeliat bagaimana si Helen tuh coba makan, di mana dia tuh berpindah dari satu orang ke orang yang lain sambil berjalan ya. Dan dia tuh makan apa aja yang dia pegang. Tapi di saat dia tuh mau ngambil makanan si Annie, ya si Annie ngelarang lah. Dan dia tuh bilang kalau si Helen tuh terlalu dimanjain gitu loh. Dan karena si Helen tuh mau didisiplinkan, makanya si Annie tuh nyuruh semua orang yang ada di dalam ruangan itu tuh untuk pergi. Pada awalnya ya si Annie kewalahan bagaimana mendisiplinkan si Helen. Dan bahkan sampai mereka tuh tampar-tamparan dong. Dan bahkan susah banget gitu loh, cuma disuruh duduk doang tuh susah banget. Si Helen terus berlari dan berlari dan berlari. Intinya tuh pelajaran yang dia mau ajarin adalah bagaimana supaya si Helen tuh bisa makan dengan benar. Bahkan si Annie juga mengajarkan si Helen bagaimana cara dia untuk megang sendok, walaupun sulitnya luar biasa. Ya karena gimana lagi, si Helen tuh gak terbiasa. Hingga akhirnya sekeluarnya si Helen, si Annie tuh bilang kalau dia tuh udah bisa makan sendiri dengan sendoknya. Dan bahkan dia juga melipat kain lapnya sendiri. Kemudian malam harinya, si Annie tuh bertemu dengan orang tuanya si Helen. Dan bapaknya tuh marah-marah banget di situ. Dan bahkan bapaknya tuh minta supaya si Annie tuh berubah gitu loh. Tapi si Annie ngejawab hal yang berbeda. Si Annie tuh bilang kalau si Helen tetap berada di rumah ini, ya si Helen tuh gak akan bisa berkembang. Dan ngedengar itu ya ibunya gak terima lah. Dan ibunya tuh meminta supaya mereka tuh tetap ada di rumahnya.
Tapi si Annie itu berpikiran beda. Dia itu menganggap kalau mereka semua itu tuh nganggap Helen tuh seperti binatang peliharaan gitu loh. Dan Annie tuh minta supaya dia tuh bertanggung jawab penuh sama si Helen. Dan dia juga minta untuk pergi ke tempat lain. Dan di saat ibunya tuh dibilang kalau si Helen tuh sempat mau dibawa ke rumah sakit jiwa, akhirnya si Annie juga cerita bagaimana pengalaman dia yang berada di rumah sakit jiwa. Dan di saat si Annie tuh bilang kalau si Helen tuh mau dibawa ke rumah kecil yang ada di samping rumahnya, ya walaupun bapaknya marah, tapi akhirnya dia ngizinin juga gitu loh. Walaupun cuma dikasih batas waktu, yaitu cuma 2 minggu. Dan sesampainya si Helen di ruangan itu, ya apa daya, namanya si Helen gak familiar sama tempatnya, ya pasti si Helen berontak lah. Hingga akhirnya si Helen pun tidur. Dan abangnya si Helen itu sempat ngajak ngobrol si Annie. Dan dia tuh terus-menerus ngecengin si Annie. Dan besoknya, si Helen pun akhirnya diajarin cara pakai baju yang benar dan cara pakai kaos kaki yang benar. Dan si Annie pun terus-menerus mengajarkan kata-kata sama si Helen lewat apa yang dia sentuh. Dan keesokan harinya, di saat ibunya tuh mengantarkan makanan untuk Helen, ibunya tuh kayak ngeliat banyak kemajuan gitu loh. Karena si Helen tuh udah bisa makan dan minum dari mejanya dia sendiri. Dan karena itu, ibunya tuh minta sama si Annie untuk mengajak Helen untuk jalan-jalan. Tapi si Annie minta supaya ibunya tuh untuk belajar bahasa isyarat dulu. Dan si Annie tuh terus saja mengajarkan dan menambah perbendaharaan kata ke si Helen. Dan besoknya, bapak dan ibunya tuh datang ke tempatnya si Helen. Dan mereka tuh cukup puas gitu loh dengan bagaimana si Helen tuh berperilaku. Tapi karena ibunya udah rindu, yang tadinya tuh tinggal 1 minggu lagi, akhirnya dipotong jadi tinggal setengah minggu lagi. Hingga hari dimana si Helen tuh kembali ke rumahnya tuh tiba juga. Dan di saat bapak itu memberikan gaji ke si Annie tuh bilang kalau yang diajarin itu tuh hanyalah jangan melakukan ini dan itu. Dia tuh masih mencari cara supaya si Helen tuh benar-benar bisa belajar gitu loh mengenai perbendaharaan kata yang sesungguhnya. Hingga akhirnya si Annie pun diajak untuk makan malam. Tapi waktu makan malam itu, si Helen tuh perilakunya tuh beda gitu loh. Dan si Annie juga meminta supaya bisa mendisiplinkan si Helen lagi. Tapi perilakunya si Helen tuh malah menjadi-jadi. Ibaratnya tuh sama kayak pertama kali mereka ketemu. Hingga akhirnya si Helen pun diajak keluar dan disuruh tuh memegang air. Dan di saat dia tuh memegang air, si Helen tuh akhirnya mengucapkan kata water gitu loh. Cuman dengan bahasa gagu gitu ya. Cuman intinya tuh water lah gitu loh. Dan si Annie pun merasa sangat senang gitu loh. Dan bahkan si Helen pun berhasil mengeja apa aja yang dia pegang. Ya, langsung dipanggil lah bapak dan ibunya. Dan mereka pun memeluk Helen dengan rasa sayang. Tapi si Helen pun gak melupakan gurunya si Annie. Dan bahkan di malam harinya, si Helen pun datang ke si Annie untuk mengecupkan selamat malam sambil berada di pangkuannya.